Shalom, selamat sore. Dalam kerangka tema tentang panggilan untuk pemulihan, kita merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang pemulihan ini adalah hal yang memang senantiasa dirindukan oleh semua orang yang ada dalam keadaan tidak sehat. Semua orang yang sakit pasti ingin sembuh, ingin pulih. Semua orang yang berdosa juga demikian, ingin supaya dosanya diampuni. Semua orang dalam hidup ini rindu yang namanya pemulihan atau penyembuhan. Hanya orang-orang yang tidak rindu pemulihan itu adalah orang-orang yang termasuk dalam jenis orang yang sedang mencari perhatian saja. Saya kasih contoh, kalau ada satu cowok, dia suka satu cewek, lalu untuk merebut perhatian si cewek, kadangkala trik yang dipakai oleh si cowok itu adalah dia pura-pura sakit berat. Supaya dengan demikian si cewek menjadi iba hati, hatinya tersentuh menjadi kasihan, lalu cintanya diterima. Atau misalnya seorang anak, karena beberapa alasan ia tidak ingin ke sekolah, ia bisa saja tiba-tiba berpura-pura sakit berat, badan tidak enak, dan karena itu tidak mau ke sekolah, tapi juga tidak mau makan obat. Jadi orang-orang yang suka cari perhatian ini adalah orang-orang yang memang tidak ingin pulih. Tapi mereka yang benar-benar sakit dan lemah pasti rindu untuk senantiasa mengalami yang namanya pemulihan. Karena itu segala cara pasti dilakukan supaya bisa memperoleh pemulihan. Misalnya membeli obat atau misalnya juga ke dokter. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata bukan hanya perkara pengobatan saja yang penting ketika kita sakit supaya kita bisa pulih. Tetapi juga komitmen untuk tetap sehat ini juga penting. Karena bisa jadi ketika kita sakit, kita beli obat minum, tetapi setelah kita sehat, kita kembali lagi dalam cara hidup kita yang kemudian menyebabkan kita senantiasa sakit. Saudara-saudariku, pada kisah ini, saya cerita dulu satu kisah, di mana kisah ini bercerita tentang suatu saat ada satu pria muda, nyong tampan begitu, keren. Suatu saat dia berdiri di sebuah tepi sungai. Ketika dia ada di tepi sungai, tiba-tiba ia melihat ada seorang bapak yang tiba-tiba hampir hanyut di tengah-tengah sungai tersebut. Dan karena hampir hanyut, si bapak itu berteriak-teriak minta tolong. Terang saja karena si pria ini melihat bapak itu ada dalam keadaan sangat gawat darurat, tanpa pikir panjang, si pria ini langsung menyelam, ia langsung lompat ke sungai itu dan pergi menolong si bapak itu. Lalu ia membawa bapak itu ke tepi sungai kembali. Setelah bapak itu tiba di tepi sungai, tiba-tiba dari tengah-tengah sungai itu berteriak lagi dua orang perempuan muda yang ada dalam keadaan hampir saja hanyut di tengah-tengah sungai tersebut. Mereka hampir tenggelam. Terpaksa si pria ini kembali putar badan dan kembali lagi menuju ke tengah sungai itu untuk menolong dua orang perempuan muda tadi. Mereka lalu dibawa kembali ke tepi sungai. Setelah pria ini kembali ke tepi sungai membawa dua perempuan muda ini, tiba-tiba berteriak lagi dari tengah-tengah sungai itu ada 4 orang anak kecil yang hampir hanyut. Lalu bagaimanapun juga si pria ini tetap merasa iba hati. Meskipun ia merasa sudah lelah, sudah 2 kali berturut-turut ia harus tolong orang, tapi ia kembali lagi untuk pergi menolong 4 orang anak kecil ini dan membawa mereka kembali ke tepi sungai.
Dengan keadaan tenaga yang hampir habis, pria ini kembali heran karena tiba-tiba dari tengah-tengah sungai itu ada lagi sepasang bapak dan ibu yang hampir juga hanyut. Lalu mereka berusaha berteriak minta tolong. Jadi sekali lagi tanpa pikir panjang si pria ini kembali menolong si bapak dan si ibu tadi, membawa mereka ke tepi sungai tersebut. Dan supaya kejadian ini jangan berulang-ulang lagi, maka si pria pada akhirnya ia naik ke tepi sungai dan berusaha menelusuri tepi sungai tersebut sampai kepada hulu sungai yang ada. Ia ingin mencari tahu apa penyebab, sehingga secara berturut-turut beberapa orang mereka ada di tengah-tengah sungai tersebut dan bahkan hampir hanyut. Jadi ketika pria ini menelusuri sungai tersebut, ia menemukan bahwa di hulu sungai ada sebuah perkampungan di mana waktu itu ada seorang yang sedang ada dalam keadaan terganggu kejiwaannya. Ada orang gila di situ yang bakar perkampungan itu. Dan karena itu orang gila ini mengancam penduduk di sana satu persatu. Mereka diancam, lalu mereka dipaksa untuk membuang diri mereka satu demi satu ke sungai tersebut. Jadi ceritanya orang-orang yang hampir hanyut di sungai tersebut, mereka ada dalam keadaan penuh ancaman, terpaksa buang diri ke sungai, dan bahkan mereka tidak bisa berenang, dan karena itu mereka hampir tenggelam. Jadi dengan mengetahui penyebab dari hanyutnya orang-orang yang hampir saja dialami oleh beberapa orang tadi, maka si pria ini menjadi tahu bagaimana tindakan yang harus ia lakukan untuk mencegah agar orang-orang selanjutnya tidak lagi ada atau jatuh di sungai tersebut dan menjadi hanyut dalam sungai itu. Jadi yang dilakukannya adalah bahwa ia berusaha untuk melemahkan orang gila tersebut sehingga orang yang terganggu kejiwaannya tidak lagi mengancam orang-orang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kisah ini menyadarkan kita sekalian bahwa terhadap segala pergumulan, segala persoalan, segala keadaan yang kita hadapi, kita senantiasa mesti mengetahui atau mencari tahu apa yang menjadi penyebab atau latar belakang sebuah pergumulan itu kemudian terjadi. Jadi dengan kita mencari tahu penyebabnya, itu artinya bahwa kita bisa mencegah atau mengatasi penyebabnya supaya tidak lagi menambah berbagai-bagai persoalan lainnya. Seperti yang kita dengarkan dalam kisah tadi, pada akhirnya si pria tahu dia penyebab kenapa banyak orang secara berturut-turut hampir tenggelam di sungai itu. Dan setelah dia tahu penyebabnya, dia lalu mengatasi persoalan yang menjadi penyebab dari beban yang semakin bertambah itu, dan pada akhirnya persoalannya selesai. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam hidup kita sebenarnya kita mesti jeli untuk mengetahui apa yang mesti kita ubah pertama-tama dalam kehidupan ini untuk mengatasi berbagai persoalan. Misalnya saja dalam contoh kasus lain, kalau saudara-saudari yang merasa berat badannya sudah semakin bertambah dan ingin kasih kurang berat badan, jadi cara pertama yang saudara-saudari lakukan itu adalah mesti mengubah pola pikir saudara. Penyebab pertama yang harus saudara rubah adalah pola pikir saudara. Jadi bukan diet yang pertama-tama saudara lakukan, tetapi pola pikir saudara. Pola pikir itu berkaitan dengan komitmen saudara untuk berani membayar harga dengan senantiasa rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi percuma saja kalau pola pikirnya tidak dikendalikan, tapi saudara diet. Lama-lama saudara tidak bisa bertahan dalam diet. Justru yang tadinya saudara makan satu piring tapi penuh piring, tiba-tiba karena pola pikir
pola pikir komitmen saudara, di mana di dalamnya terkandung komitmen saudara untuk mengubah diri, tidak diperbaiki ya. Bisa jadi diet 1 hari, tapi hari kedua saudara makan 5 piring. Yaitu sama saja begitu. Saudara akan menambah beban dalam hidup saudara. Jadi mengubah pola pikir ini begitu penting dalam kehidupan ini. Semisalnya ada satu kisah dalam Alkitab di mana suatu kali terhadap satu persoalan Yesus memberi dirinya untuk mengubah pola pikir dari orang-orang yang terlibat dalam persoalan itu. Misalnya dalam salah satu bahagian Alkitab diceritakan tentang Sakeus, si orang pendek dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ia punya pekerjaan yang baik, tetapi ia melakukannya dengan tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Ia memungut lebih daripada apa yang harus ia pungut. Dan kelebihan itu masuk dalam saku pribadi miliknya sendiri. Dalam kas perbendaraan dirinya sendiri. Dan karena itu ia begitu amat dibenci karena dosanya ini. Tetapi untuk mengubah Sakeus, ketika Tuhan hadir, Tuhan tidak langsung menghakimi dia. Tuhan memberi dirinya untuk berjumpa dengan Sakeus, bahkan duduk bergaul dan makan bersama dengan Sakeus. Dan karena perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan inilah Sakeus mengalami banyak pertobatan. Pola pikirnya ia ubah, dan karena itu ia hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kisah yang kita baca pada sore hari ini dalam Yesaya 6 ayat 1-13 ini adalah tentang perjumpaan Allah dan Yesaya sebagai salah satu cara Tuhan untuk membawa pemulihan, bukan hanya untuk dinikmati oleh orang-orang Yehuda saja, tetapi juga menolong Yesaya sendiri sebagai pemberita Injil Allah, supaya Yesaya dapat memberi dirinya memenuhi panggilan pelayanan yang dari Tuhan secara sungguh-sungguh. Yesaya haruslah memurnikan hatinya dan bahkan juga kehidupannya. Hidupnya harus senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena ia memberi dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan kesadaran ia menyahuti jawaban pertanyaan yang dari Tuhan dengan jawaban yang ia berikan, ini aku, utuslah aku. Otomatis maka Yesaya dituntut untuk memiliki hati yang murni dalam pelayanan Tuhan. Ia tidak bolehlah terganggu oleh berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ia terus harus menggumuli keadaan dalam dunia ini. Tetapi ia diajak untuk tidak memiliki sikap dan keputusan hidup yang sama dengan yang dimiliki oleh dunia ini. Karena itu Yesaya harus memiliki sekali lagi kemurnian hati dalam pelayanannya di hadapan Tuhan. Ia harus menjaga sikap hidupnya supaya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ia harus menjaga hati dan pola pikirnya dalam pelayanan yang ia lakukan. Sebab bahwa disaksikan bagi kita dalam bacaan kita sore hari ini, Tuhan yang empunya pelayanan itu adalah Tuhan yang amat sangat maha kudus. Kalau kita membaca Yesaya pasal 6, di awal-awal bahagian ayat dari awal-awal dari pasal 6 ini disampaikan tentang bagaimana penglihatan yang didapatkan oleh Yesaya terhadap Tuhan itu. Yakni bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu duduk di atas tahta yang amat sangat tinggi menjulang dan bahkan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu ada para serafim yang berdiri di sebelah atasnya. Mereka masing-masing mempunyai sayap yang melindungi wajah mereka, melindungi kaki mereka. Dan bahkan 2 sayap dipakai mereka untuk melayang-layang di tempat di mana waktu itu mereka menunjukkan diri mereka. Lalu oleh para serafim mereka menyatakan nyanyian pujian mereka kepada Tuhan.
Dalam ayat yang ketiga, nyanyian serafim diperdengarkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pujian ini bukan seperti kita manusia kalau puji orang ya. Kita kalau puji orang, itu terjadi atau itu dinyatakan, pujian itu dinyatakan kalau orang itu berbuat baik kepada kita sesuai apa yang kita mau, standar yang kita mau. Tapi ketika orang itu tidak lagi berkenan kepada permintaan kita, pasti pujian kita menjadi berkurang pada orang itu. Tapi pujian yang dinyanyikan oleh para serafim ini adalah pujian yang datang dalam keadaan pengakuan yang sungguh terhadap kebesaran kuasa Tuhan. Mereka memberi penghormatan mereka kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini dan yang kudus itu. Jadi ini bukan sebuah pujian yang dipenuhi oleh kemunafikan. Pujian yang sungguh. Bahkan kemudian pujian ini membuat bergoyang alas ambang pintu karena suara orang yang berseru itu di ayat yang keempat Yesaya 6. Jadi pujian ini begitu menggema, bahkan menggetarkan isi bumi ini. Alas dari ambang pintu itu kemudian menjadi bergoyang. Jadi karena itu melihat hal ini oleh penglihatan yang dari Allah, bagi Yesaya pelayanan ini tidak boleh ia terima dalam sikap menganggap enteng atau menyepelekan panggilan dan pengutusan yang dari Allah ini. Yesaya haruslah memberi responnya bukan hanya melalui jawaban dari bibir mulutnya sendiri, tetapi juga bahwa ia harus memberi dirinya dengan sungguh terhadap apa yang ia nyatakan sebagai sahutannya. Ia harus menjaga hatinya untuk murni, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan sebagai pemilik pelayanan ini, dan juga menjaga sikap hidupnya supaya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, panggilan Allah kepada Yesaya ini terjadi setelah kematian Raja Uzia. Kalau kita baca Yesaya 6 ayat 1 tadi, Yesaya memberi sahutannya kepada Allah. Dan pelayanannya ini menurut pasal 6 terjadi setelah kematian Raja Uzia. Raja Uzia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adalah raja yang sejak awalnya ia memerintah Yehuda. Di umur 16 tahun ia sudah jadi raja, begitu amat sangat muda. Belum sweet 17, belum 17 tahun ia sudah jadi seorang raja. Di bawah bimbingan dari Nabi Zakaria, ia menjadi seorang raja yang begitu amat sangat takut akan Tuhan. Ia hidup takut akan Tuhan. Itu berarti ia sangat taat kepada apapun yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Selama 52 tahun, karena ia hidup takut akan Tuhan, ia memerintah Yehuda, dan karena itu dalam pemerintahannya Allah memberkati pemerintahannya ini. Jadi begitu Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, berkat itu Tuhan yang atur. Tuhan akan mendatangkan kemakmuran bagi kita. Jadi begitulah yang dialami oleh Uzia, Raja Uzia. Selama 52 tahun ia memerintah, Yehuda kemudian ada dalam keadaan damai dan berkelimpahan materi luar biasa. Namun kalau kita buka dalam 2 Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 21, 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa setelah Raja Uzia ini menjadi kuat, dan bahkan juga pemerintahannya sangat diberkati dengan kelimpahan materi, kemakmuran, kesuksesan. Ia kemudian menjadi seorang pribadi yang amat sangat tinggi hati. Dan bahkan kemudian berubah setianya kepada Tuhan. Ia melakukan perkara-perkara yang tidak lagi mengindahkan kehendak Tuhan.
Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21 itu diceritakan. Tinggi hatinya salah satu diwujudkan dengan cara ia mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh seorang imam. Ia mempersembahkan sebuah ukupan di dalam bait Allah. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang ya. Jadi kalau pekerjaan itu ditentukan oleh Tuhan hanya boleh dilakukan oleh seorang imam, maka siapapun dia, bahkan seorang raja atas satu bangsa, ia tidak boleh mengangkat pekerjaan itu selama Tuhan tidak menghendakinya. Tapi Raja Uzia karena ketinggian hatinya, ia melakukan hal yang tidak harus ia lakukan. Dan karena itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah dosa yang dilakukan oleh Uzia. Lalu juga bahwa dalam kehidupan bangsa atau umat Yehuda, oleh karena kemakmuran, mereka hidup dengan tinggi hati. Mereka tidak lagi memperhatikan nasib dari orang-orang dengan kehidupan ekonomi yang super amat sulit. Mereka membangun dengan menyusahkan orang-orang miskin yang ada. Bahkan juga kaum-kaum pria dari umat Yehuda, mereka hidup dengan kebiasaan yang amat sangat buruk. Mereka hidup dalam kebiasaan pesta pora dan suka bermabuk-mabukan. Kalau dalam Yesaya pasal 5 itu, Yesaya pernah menegur bangsa itu. Karena para pria suka mabuk-mabukan. Karena kalau ketika kita mabuk, kita lupa diri ya, lepas kontrol. Lalu kita berkata seenaknya, berbuat seenaknya, menyakiti sesama. Ditambah lagi kaum perempuan dari umat Yehuda, mereka hidup dengan lebih mempedulikan penampilan laharia mereka dan mengabaikan perhatian mereka terhadap kelaparan yang diderita oleh sesama mereka, bahkan lebih lagi oleh mereka yang ada dalam keadaan miskin waktu itu. Orang-orang hidup dengan bermulut amat sangat manis di hadapan Allah. Mereka beribadah. Mereka memuji Tuhan dengan cara dan liturgi pujian yang begitu amat sangat luar biasa, memberi semangat. Mereka bermulut manis ketika memuji nama Allah, tetapi kehidupan keagamaan mereka hanya menjadi penampilan luar yang mereka tampakkan waktu itu. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidak demikian. Mereka kelihatan begitu beragama, begitu luar biasa suci dan taat, berusaha taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mengenal hati dari setiap orang. Jadi dengan demikian kehidupan mereka, bahkan kehidupan beragama mereka begitu terlihat munafik di hadapan Tuhan. Lalu setelah itu, setelah kematian Raja Uzia, raja-raja yang selanjutnya menggantikan Raja Uzia ini juga mereka hidup dalam ketidakpedulian terhadap segala hal yang terjadi waktu itu. Mereka hanya sibuk untuk memperhatikan dan bahkan memberi kenyamanan bagi diri mereka sendiri saja. Mereka tidak peduli kepada orang-orang miskin, padahal sesungguhnya dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, Injil Tuhan mengajarkan kepada kita ibadah yang sesungguhnya adalah memperhatikan dan melayani mereka yang ada dalam kesusahan. Bahkan banyak kerajaan di sekitar mereka kemudian ada dalam keadaan yang mengalami perkembangan luar biasa, perkembangan pesat dalam kehidupan ekonomi dan segala sisi kehidupan lainnya. Lebih berkembang pesat daripada keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan terhadap hal ini sekali lagi tidak dipedulikan oleh raja-raja yang menggantikan Raja Uzia, yakni Raja Yotam dan Raja Ahaz. Dan Yesaya waktu itu ia sedang ada dalam mengemban pelayanan di masa dari raja-raja ini yang menggantikan Raja Uzia. Mereka adalah termasuk raja-raja yang tidak memperhatikan, tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Karena itu hukuman Allah ditimpakan kepada bangsa Yehuda dan tugas Yesaya adalah menyampaikan hal ini kepada umat Yehuda, kepada rajanya juga, kepada pemerintah-pemerintahnya juga. Bahkan kemudian kita baca dalam Yesaya 6 dari mulai ayat 10
sampai seterusnya itu. Jadi hati dari bangsa Yehuda, pemimpin-pemimpin dari bangsa Yehuda, raja, semua mereka selaku orang-orang terkemuka dari bangsa ini akan mengalami kekerasan hati luar biasa kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka tidak akan mendengar dan tidak akan peduli kepada apa yang disampaikan oleh Yesaya. Sebab bahwa mereka merasa kenyamanan mereka yang selama ini telah mereka nikmati terganggu oleh apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena selama ini dalam menjalankan pemerintahan mereka tidak memperhatikan kepentingan dan menolong orang-orang miskin. Yang mereka urus itu hanya kepentingan diri mereka. Dan karena itu ketika Yesaya tegur mereka, pasti mereka akan terganggu. Karena itu mereka begitu amat sangat mengeraskan hati mereka. Dalam ayat 10 dan seterusnya disampaikan itu. Tetapi saudara-saudari, hukuman Tuhan yang akan berlangsung bagi umat Yehuda itu adalah baik bagi Yehuda. Sehingga dengan nantinya setelah mereka mengalami hukuman Tuhan, mereka akan dipulihkan kembali. Dan karena hukuman Tuhan itu akan membuat mereka pada akhirnya menyerahkan hati dan hidup mereka ada dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan kembali memberi pemulihan bagi mereka. Tuhan akan membuat mereka melalui hukuman yang Tuhan berikan, mereka akan seperti pohon yang ditebang habis. Tetapi karena penebangan ini, tunggul pohon itu akan kembali bertunas dan bahkan akan kembali memberi kehidupan. Karena hukuman Tuhan ini akan ada banyak orang yang bertobat sehingga mereka kembali mengalami pemulihan. Namun saudara-saudari, cara Allah memberi pengutusan kepada Yesaya membuat kemudian Yesaya menyadari benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yesaya menyadari bahwa ia hanyalah seorang yang berdosa. Ayat 4, Yesaya mengatakan begini, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Dan mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam sepanjang kesaksian Alkitab, biasanya dalam masa perjanjian baru, seseorang yang memperoleh kesempatan melihat secara langsung Allah, mereka tidak akan lagi memperoleh masa hidup yang panjang. Biasanya itu masa hidup semua berakhir. Karena itu bagi Yesaya, ia sedang menyatakan dirinya mengalami celaka yang luar biasa. Ia bukan hanya sedang menyadari bahwa dirinya berdosa saja, tapi ia tahu persis bahwa masanya sudah hampir tiba. Bagi Yesaya masanya hampir tiba. Dan karena itu ia menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan sekarang ini. Celakalah aku, karena aku najis bibir. Pengakuan yang ia nyatakan juga bukan tentang dirinya, tetapi juga tentang keadaan bangsa, di mana sekarang ia sedang tinggal di tengah-tengahnya, dan bahkan juga merupakan kerabat-kerabatnya. Ia menyadari benar bahwa mereka sungguh tidak layak untuk melihat atau berjumpa langsung dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sesuatu yang kotor, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak mungkin ditempatkan secara dekat dengan sesuatu yang amat sangat bersih. Tempatnya harus agak berjauhan. Mereka bahkan tidak bisa ada dalam satu tempat. Karena itu bagi Yesaya, ia tahu bahwa dirinya begitu amat sangat kotor. Ia sungguh tidak layak untuk berjumpa dan melihat Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Dan karena pengakuan Yesaya ini terhadap kenajisan dirinya, kenajisan bibirnya, maka anugerah Tuhan kemudian dilimpahkan bagi Yesaya dengan pemulihan yang kemudian Yesaya alami. Kita baca selanjutnya bahwa seorang serafim kemudian terbang mendapatkan Yesaya, dengan di tangannya terdapat bara api, dan bara api itu ditaruh pada bibir Yesaya, sebuah simbol yang diberikan sebagai sebuah bentuk pemulihan yang dari Allah bagi Yesaya terhadap dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, simbol api ini seringkali dipakai dan bahkan seringkali dituturkan dalam Alkitab
dipakai oleh Allah untuk menyimbolkan kehadiran Tuhan yang juga memberi kekuatan, memberi perintah dan memulihkan. Kita ingat persis ketika Tuhan memerintahkan memberi 10 hukum bagi bangsa Israel dan memerintahkan bangsa Israel untuk menaatinya. Tuhan memberi dirinya berjumpa dengan Nabi Musa di gunung itu. Tuhan nampak dalam simbol api, semak belukar yang terbakar dengan api yang menyala di situ di tengah-tengah semak belukar itu, dalam semak belukar itu, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Jadi api ini juga kadang-kadang dipakai oleh Tuhan sebagai simbol. Begitu juga dengan bara api. Sebagai sebuah simbol kekuatan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan yang namanya api yang menyentuh ini Bapak Ibu Saudara-saudari selalu menjadi sebuah simbol benda yang panas dan membakar-bakar begitu. Dan bahkan membuat luka. Jadi pertanyaan kita adalah kenapa simbol bara api yang dipakai sebagai cara Allah memulihkan Yesaya. Saya ingat begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari saya kecil sampai kepada kira-kira saya masuk sekolah menengah pertama, saya masih ada dalam kebiasaan fobia terhadap dokter. Yang namanya dokter itu adalah makhluk yang paling saya takuti dalam saya hidup dari waktu saya kecil sampai usia SMP itu. Sewaktu SMA itu ya saya pun fobia hilang. Jadi kalau saya sakit, selalu pasti saya harus ke rumah sakit atau bahkan juga ke tempat prakteknya dokter tertentu. Saya lebih suka dikirimi obat daripada saya yang pergi ke dokter. Karena saya kalau pergi dokter itu bayangan saya, kenapa saya takut dokter? Karena bayangan saya akan disuntik. Dan benar saudara-saudara, kalau ketika saya kecil sampai SMP itu kalau saya disuntik, saya biasanya mengeraskan saya urat-urat begitu di tubuh saya. Jadi kalau dokter mau suntik, dokter butuh beberapa menit untuk menenangkan saya, baru kemudian bisa suntik saya. Dan saya paling benci yang namanya minum obat ketika saya masih kecil kalau saya sakit. Tapi orang tua saya selalu bawa saya ke dokter kalau saya sakit begitu. Dan kalau kita pergi tempat praktek dokter, pasti kita harus daftar kita pun nama sebelum kita dipanggil untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan begitu. Ketika sampai di tempat praktek dokter saja, saya pun jantung sudah duk begitu. Sudah tidak beraturan. Keringat halus mulai muncul. Tangan dan kaki saya mulai berkeringat. Ya ini ciri-cirinya hampir sama dengan yang jatuh cinta dong. Tapi ini saya tidak jatuh cinta dengan dokter, sebaliknya begitu. Saya gugup. Bahkan ketika nama saya hampir tiba untuk dipanggil, saya semakin gugup. Biasanya nanti saya mulai pegang. Kalau yang bawa saya itu saya punya mama, saya pegang kuat-kuat, saya mama pun tangan. Air mata saya mulai tadudu begitu. Saya mulai hampir menangis, mendekati saat-saat di mana nama saya akan dipanggil. Sampai kepada waktunya nama saya dipanggil, saya semakin gugup saja dan saya tidak akan pernah berani untuk masuk ke dalam ruang dokter itu seorang diri saja. Pasti saya harus ditemani begitu. Bahkan sampai SMP saja harus ditemani untuk masuk ke ruang dokter. Saya takut bukan main. Dan karena itu siapapun yang menemani saya harus memberi penghiburan luar biasa kepada saya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang saya alami itu ternyata kemudian membuat saya juga mengalami pemulihan. Meskipun saya harus menjalaninya melalui sebuah proses di mana tadinya mungkin saya tidak berkenan untuk pergi ke dokter, lalu bayangan saya yang begitu luar biasa, mungkin tidak semua dokter harus karena berbagai penyakit tertentu saja yang hanya bisa disuntik, tidak semua penyakit harus diberi solusi dengan cara disuntik. Lalu bahwa saya harus dapat obat lagi yang pahit dan saya tidak suka minum obat. Tapi proses-proses itu kemudian memberi saya pemulihan. Pemulihan kembali dari sakit yang dialami. Jadi karena itu ketika kita bertanya kenapa Tuhan memakai cara dengan cara berjumpa
berjumpa dengan Yesaya untuk memberi tanggung jawab pelayanan dan bahkan memanggil Yesaya untuk menjaga kemurnian hatinya dalam pelayanan ini. Bahkan juga di dalamnya ada pemulihan atas dosa-dosa Yesaya dengan cara memberi bara api pada mulut Yesaya. Proses ini adalah proses yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bara api yang disentuh ke mulut kita itu proses yang menyakitkan. Tetapi bahwa kita saksikan bersama bahwa proses yang menyakitkan itu kemudian memberi pemulihan luar biasa bagi Yesaya. Karena perjumpaan dengan Allah, karena pemulihan yang dari Allah, Yesaya menyadari benar bahwa ia tidak pantas terhadap tanggung jawab pelayanan ini. Ia adalah orang berdosa. Tetapi Allah berkenan untuk juga memanggil dan memakai dia sebagai perpanjangan tangan yang dari Allah untuk bangsa Yehuda. Karena itu dengan sendirinya dalam kesadarannya Yesaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian hatinya. Seperti halnya tadi saya sampaikan dalam kisah Alkitab yang lain, dalam cerita Sakeus. Sakeus itu tadi orang berdosa. Tetapi oleh karena perjumpaan dengan Allah, dengan sendirinya Sakeus menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan. Dan ia melakukannya seperti apa yang ia nyatakan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari belajar dari apa yang disajikan bagi kita sore hari ini. Dan bahkan juga berhubungan dengan tema tentang panggilan untuk pemulihan. Kita sekalian diajak bahwa dalam hidup ini kita semua punya tanggung jawab untuk melayani sesama kita dengan menyatakan apa yang benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah kita. Tanggung jawab kita ada dalam berbagai profesi dan kerja. Ada yang harus melakukannya dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ada yang harus melakukannya dalam tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya tanggung jawab dalam koridor atau bahkan juga dalam ruang yang berbeda. Tetapi yang mesti kita pahami dengan sungguh bahwa dalam melakukan tanggung jawab itu tidak hanya cukup kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk senantiasa menaati apa dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita mesti setia memelihara intensitas pertemuan atau perjumpaan kita, atau sebaliknya perjumpaan Allah dengan kita. Jadi dalam hidup ini penting bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya supaya kita senantiasa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi memberi diri kita ada dalam hubungan persahabatan, hubungan damai, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi hal itu bisa kita lakukan dengan cara setia memberi diri kita untuk beribadah. Tadi di awal liturgi kita semua dihimbau untuk melatih diri kita untuk senantiasa beribadah. Karena ibadah itu baik bagi kita. Dengan senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka perjumpaan Tuhan itu akan menolong kita untuk senantiasa terus bersemangat dan memiliki kekuatan untuk menjalani semua proses guna pemulihan yang dari Allah. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan hidup dalam keadaan hidup yang tidak lagi membesar-besarkan ketakutan kita, tidak membesar-besarkan kekhawatiran kita, atau bahkan tidak juga hidup dalam keputusasaan kita dalam menjalani proses hidup ini. Karena itu saudara-saudari, dalam hidup ini terhadap segala pergumulan, jika kita takut, mari kendalikan pola pikir kita. Kita mengendalikan pola pikir kita dengan cara kita melatih diri kita untuk beribadah. Mari kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dan menyatakan kekhawatiran, ketakutan kita di hadapan Tuhan. Dan mohon Tuhan memberi bagi kita jalan keluar, memberi kita kekuatan dan bahkan juga semangat untuk terus menjalani proses hidup ini. Karena itu saudara-saudari, terhadap apapun yang kita hadapi, jangan putus asa. Jika saudara-saudari ada dalam keadaan lemah, mari senantiasa membenahi kembali kehidupan beribadah kita dengan Tuhan. Dan percayalah ada banyak berkat yang bisa kita dapati dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Selamat melatih diri dan selamat bertekun dalam ibadah dengan Tuhan.
Tuhan menolong dan bahkan memulihkan kita senantiasa. Amin.